Kita tiba-tiba buang air, buang angin, ces, gitu. Gak nampak. Wujudnya itu tidak ada. Tetapi kita berhadas. Jadi sifat di dalam diri kita. Ketika kita buang angin, kemudian buang air kecil atau buang air besar, itu kita sedang berhadas. Dan apa yang kita keluarkan dari diri kita yang berupa kotoran itu adalah khobath atau yang disebut dengan najis. Itu ya. Kemudian laptop nggak bisa jalan. Betul yang tadi, yang paham sebelumnya. Ya di situ. Kemudian ketika kita ngomong atau mengkaji tentang bersuci dari hadas dan bersuci dari najis, apa alat yang kita gunakan untuk bersuci? Itu air. Dan dalam mazhab Syafi'i, air itu tidak semua air bisa digunakan untuk bersuci. Ada namanya ma'un mutlaq. Ma' mutlaq. Apa ma' mutlaq itu? Ma' mutlaq itu adalah ma' yang asli. Ma' air yang bisa bersuci, yang bisa suci dan mensucikan. Air sumur, air hujan. Kalau air kopi, bukan ya. Kalau air jus, enggak ada. Berarti air tidak sembarang air. Berarti penting kita harus mengetahui alat untuk bersuci. Lanjut. Sedikit saja. Air itu banyak bentuknya, banyak macamnya, banyak kategorinya. Cuma hanya satu air yang bisa digunakan untuk bersuci dan mensucikan. Air apa itu? Ma'un mutlaq. Air yang mutlak. Jadi setiap air yang Allah turunkan di muka bumi ini, baik itu yang keluar dari mata air, dari sumur, dari air hujan, yang bernama air atau air laut, itu adalah air mutlak yang disebut dalam ulama memberikan term atau termnya menggunakan tahur, tahir wa mutahhir, tahirun wa mutahhir. Kemudian air itu ada yang mubah yang bisa digunakan, ada yang makruh tapi masih bisa digunakan, ada yang haram, muharram, tidak boleh kita gunakan untuk bersuci. Lalu apa yang mubah? Yang mubah itu adalah yang sesuai, yang masih asli, seperti yang kita sebutkan tadi. Sekarang kalau air kopi, kenapa kok nggak boleh pakai air kopi? Karena namanya sudah bukan air lagi. Bisa nggak kita bedakan kopi sama air kalau sudah jadi kopi? Bisa nggak? Nggak bisa. Air kopi, air jus. Kalau air kelapa, boleh nggak? Enggak, karena itu bukan air. Air kelapa. Bisa nggak? Kelapanya dipisahkan dengan airnya, bisa nggak? Nggak bisa. Makanya tidak bisa digunakan.
Kemudian ada yang makruh, boleh digunakan tapi makruh. Air apa itu? Ada air yang namanya musyammas, air yang kena terik matahari sehingga dia menjadi panas. Itu kalau kita gunakan, nah itu makruh. Kenapa makruh? Ya karena kita kepanasan kalau pakai air tersebut. Kemudian ada juga itu semuanya tentang al-musyammas, air yang dipanaskan. Kemudian langsung air yang tidak boleh kita gunakan, haram kita gunakan untuk berwudu. Kalau kita gunakan untuk berwudu, tidak sah. Walaupun yang kita gunakan itu adalah air yang tahir dan mutahhir. Walaupun dia itu air sumur, tetapi kalau air sumurnya itu hasil dari kita mencuri, hasil dari kita menggosok, tidak izin sama yang punya sumur, itu namanya air yang haram. Sehingga kita apabila kita menggunakannya tidak sah dulu. Kemudian ada air lagi yang nggak boleh, air yang kena najis. Air yang kena najis ada dalam mazhab Syafi'i itu mengatakan ada namanya istilah air yang banyak dan air yang sedikit. Kalau air yang sedikit, kapan disebut air sedikit? Kapan disebut air banyak? Ketika dia sudah mencapai 2 qullah. 2 qullah itu kira-kira berapa liter? Sehingga air itu disebut, oh ini banyak nih. Cuma 5 liter banyak. 50 liter banyak kan kira-kira? Belum. Yang disebut 2 qullah dan disebut banyak itu ketika dia sudah mencapai 100 kira-kira kurang lebih 193 liter. Ketika ada yang kita kumpulkan air sekitar 193 liter, itu namanya air yang banyak dalam mazhab Syafi'i. Itu sudah disebut 2 qullah. Dalam hadis dikatakan kalau air sudah banyak, la yanjus. Air ketika sudah banyak, ketika dia sudah 2 qullah, tak mungkin dia kena najis, walaupun ada najis di situ. Tetapi kalau sedikit, kurang dari 2 qullah, misalkan ada najis di situ, ada kotoran di situ, dalam air, dalam ember, boleh nggak? Bisa kita gunakan untuk berwudu apa enggak? Air dalam ember ternyata ada najisnya di situ, nggak bisa. Mau dia tidak berbau, mau dia tetap warnanya dalam keadaan putih, bening begitu. Tapi karena dia itu tidak nyampe 2 qullah dan terkena najis, dengan terkena najis itu saja air itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tidak bisa digunakan untuk yang tidak sampai derajatnya menjadi tahirun mutahhir, yang suci dan bersuci. Itu kalau airnya sedikit. Lalu bagaimana sekarang kalau banyak airnya? Misalkan dalam tangki yang besar, kayak koreng. Gimana kalau ada najis? Najis apa enggak? Enggak apa-apa. Karena apa? Airnya 2 qullah. Tetapi masih ada persyaratannya. Berubah enggak warnanya? Berubah enggak baunya? Kalau misalkan satu tangki yang besar, tapi ada tikus di situ yang mati, kemudian sehingga mampu merubah bau dari air tersebut, bisa nggak digunakan? Kan banyak airnya, 2 qullah. Tidak. Bisa nggak digunakan? Tidak. Bisa? Tidak. Nggak bisa digunakan. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Karena airnya sudah bercampur dengan najis, kecuali kalau tidak berubah salah satu dari sifatnya, tidak berubah baunya, tidak berubah warnanya, itu bisa kita singkirkan najisnya, bangkai tikusnya kita buang, kemudian kita lihat aman. Bagaimana kalau air di kolam yang banyak daunannya di situ, ada daunan yang membusuk, sehingga mampu merubah sedikit dari warna air tersebut, bisa nggak digunakan? Bisa.
Karena itu bukan sesuatu yang najis. Kemudian itu juga tidak bisa kita hilangkan, karena itu sudah ada di sebuah kolam yang sudah turun-temurun begitu. Tidak bisa kita bersihkan sampai sebersih-bersih ini. Susah kita untuk membersihkan, itu ada dari. Jadi selama walaupun dia airnya 20 lah, tetapi kok najis yang tercampur di dalamnya itu mampu merubah sifat air yang banyak itu, maka tidak bisa kita gunakan untuk berwudu. Ada juga sifat air yang dia itu suci, tetapi dia tidak bisa digunakan untuk berwudu. Contohnya tadi air kopi bisa diminum, tidak bisa untuk berwudu. Air kelapa, air jus suci, bisa cuma tidak bisa digunakan untuk berwudu. Di antara juga ada ma'un musta'mal namanya. Ma'un musta'mal, air yang sudah musta'mal. Apa maksudnya? Ma'un musta'mal fi fardhu thahar. Air bekas kita wudu. Boleh tidak digunakan? Misalkan kita ke kolam, biasanya apa namanya, nyemplung, digembleng misalkan, nyemplung gitu. Boleh nggak? Jelas. Tetapi yang maksudnya di sini adalah yang thahir, tapi ghairu mutahhir, ma'ul musta'mal, yang digunakan untuk wudu yang pertama kali. Kita berhadas kemudian berwudu, maka air yang mengalir dari tangan kita, dari wajah kita. Ini misalkan kita dalam keadaan kondisi yang sangat kemarau yang panjang, mungkin zamannya Dajjal nanti pasti ada kemarau panjang. Zaman Dajjal nggak ada air. Ya, mungkin sebelum itu mungkin. Sehingga kita harus mewadahi air bekas wudu kita. Itu thahir, tetapi tidak bisa digunakan untuk berwudu, karena sudah digunakan untuk wudu yang wajib, wudu setelah kita berhadas. Tetapi kalau digunakan hanya untuk wudu yang sunnah, sholat zuhur sudah wudu, wudunya masih ada, nggak batal sampai sholat asar, mau wudu lagi. Nah, bekas air wudu yang tadi itu kan bukan wajib, tapi air yang wudu yang sunnah, yaitu musta'malnya itu bisa digunakan untuk berwudu. Lanjut, mungkin cukup ya, terlalu lama nanti. Kemudian langsung kita sudah mengetahui taharah itu dari hadas menggunakan air, kemudian cara kita untuk taharah dari hadas untuk sholat itu adalah melakukan wudu. Sehingga dikatakan oleh para ulama, wudu itu adalah miftahus sholat. Wudu itu adalah kuncinya sholat. Kalau kita bagikan masjid ini adalah sholat. Wudu itu adalah gerbangnya. Tidak bisa kita masuk ke masjid kecuali kita buka dulu gerbangnya. Begitu juga wudu. Wudu itu adalah gerbangnya sholat. Kuncinya kita membuka sholat. Sehingga ini harus benar-benar kita kaji lagi, kita review lagi. Dan jangan ada tata cara untuk kita yang kurang benar, sehingga kita teringat lagi kata Fudail bin Iyad, yang diterima itu adalah yang sesuai tuntunannya, yang benar tuntunannya, bukan hanya ikhlas dan benar. Kemudian ada juga la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Karena dia kunci salat, makanya orang ketika dia berhadas, Allah tidak akan menerima salatnya apabila dia berhadas kecil,
kecuali dia melakukan wudhu terlebih dahulu untuk sholat. Lanjut. Apabila kita menuju ke pengertiannya, pengertian wudhu secara bahasa, wudhu itu diambil dari kata bahasa Arab wadhah, yang berarti keindahan, yang berarti kesucian, yang berarti kecerahan. Orang yang berwudhu wajahnya pasti cerah. Beda nggak sama orang yang belum berwudhu? Begitu juga nanti kita di akhirat. Orang-orang yang beriman, yang senantiasa menjaga wudhunya, akan beda wajahnya, penuh cerah. Makanya simahum fi wujuhihim. Kemudian secara istilah wudhu itu adalah air yang kita gunakan untuk membersihkan anggota tubuh kita yang tertentu dengan niat tertentu untuk menghilangkan, dengan tujuan untuk menghilangkan hadas. Jadi tidak semua anggota tubuh kita dicuci, tetapi ada anggota-anggota tubuh tertentu yang kita perlu sucikan di dalam wudhu. Dan wudhu ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala disyariatkan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajahmu, wa aydiyakum, cucilah tanganmu, kedua tanganmu, ilal marafiq, sampai siku, wamsahu birusikum, usaplah kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan cuci juga kakimu sampai ke lutut. Itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan wudhu. Tidak untuk sholat. Kalau mau sholat, wudhu. Jadi dikatakan wudhu itu adalah kuncinya sholat. Kalau mau sholat, wudhu dulu. Kalau kamu sholat tanpa wudhu, berarti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima sholatmu apabila kamu berhadas kecuali kau berwudhu, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, keutamaan wudhu. Mungkin sebelum kita membahas tentang tata cara kita berwudhu, kita perlu mentadabburi, perlu kita merenungi wudhu itu. Karena sudah lama kita berwudhu, dari kecil kita diajarin wudhu sampai sekarang. Mungkin yang kurang itu bukan kadang yang kurang bukan tata caranya. Tata caranya saya yakin Bapak Ibu sudah benar. Cuma kadang kita belum benar-benar merenungi wudhu kita selama ini. Sehingga kita perlu membahas sedikit tentang keutamaan wudhu. Wudhu, keutamaannya yang pertama adalah kunci sholat. Miftahus sholat, kunci membuka gerbang sholat itu adalah wudhu. Keutamaan yang kedua dari wudhu adalah dosa kita yang kita lakukan, yang dilakukan oleh anggota wudhu kita, itu akan berguguran bersama dengan air wudhu kita. Pernah nggak kita menghayati seperti itu? Kita ambil wudhu, bismillahirrahmanirrahim, ambil air wudhu, kita basuh wajah kita, kita cuci wajah kita. Pernah nggak kita merenungi, ya Allah, dengan aku membasuh wajahku ini, ya Allah, semoga Engkau gugurkan dosa-dosa yang aku lakukan dengan mata, dengan mulutku, dengan
kita menghayati Yesus? Mungkin karena kita lalai dari itu. Sehingga kita wudhunya itu biasa-biasa saja. Ya sudah wudhu, ya sudah sholat. Kadang yang kurang itu bukan tata caranya, kadang merenungnya, tadabburnya kita kurang. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, apabila seorang muslim membasuh wajahnya, maka keluarlah setiap dosa yang dilakukan oleh kedua matanya bersama air wudhunya. Masya Allah. Ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sering kita lalai dari mensyukuri. Dengan kita berwudu, mulai sekarang mungkin kita jangan sampai lagi. Kita berusaha. Kalau kita lagi berwudu, kita membasuh wajah kita, mencuci wajah kita, ingat dosa-dosa kita itu bisa berguguran bersama air wudu kita. Ketika membasuh wajah kita,